seorang laki-laki asing yang berhubungan dengan seorang perempuan Israel, hawelat koser, dia lahir dalam kondisi koser. We ulam nikraihu mamzer, tetapi dia anak zina. Tahu maksudnya? Berarti bapaknya orang asing, ibunya perempuan Israel. Berarti ini hubungannya nikah resmi atau nikah tidak resmi. Makanya disebut mamzer, anak zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Ini lanjutan video yang semalam ya. Masih videonya bocil yang mengomentari atau mereact videonya Ustadz Menahem Ali. Ya, kalau yang semalam kan mengatakan Ustadz Menahem Ali ini bodoh, ya, orang-orang tidak waras. Nah, ternyata orang ini, bocil ini teman-teman, juga mengatakan bahwa Ustadz Menahem Ali itu Ustadz makhluk halus katanya. Astagfirullahaladzim. Dan untuk mempelajari Bible, untuk membaca Bible, itu harus percaya kepada Yesus dulu katanya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan lucu teman-teman, ya. Berbeda dengan Al-Quran. Silahkan baca Al-Quran. Kalian tanpa harus masuk Islam dulu. Silahkan baca Al-Quran. Pelajari secara jujur. Tentunya kan gitu teman-teman. Anak ini mengatakan untuk membaca Bible itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu katanya. Orang ini nggak tahu kalau Ustadz Menahem Ali ini adalah mantan Kristen, ya. Kita simak videonya. Ini sangat aneh kata Pak Ustadz makhluk halus ini. Sebenarnya tidak ada yang aneh di dalam kebangkitan. Di dalam iman kekristenan percaya adanya kebangkitan orang mati. Di sana tidak ada yang aneh. Yang aneh adalah Pak Ustadz ini, ya, justru otaknya Pak Ustadz ini yang aneh. Ia mempertontonkan kebodohannya sendiri. Ia tidak mengerti dan memahami Alkitab secara komprehensif, ya. Padahal Alkitab mencatat bahwa adanya kebangkitan orang mati. Saudara, kalau Anda membaca 1 Korintus pasal 15, satu pasal ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Lalu Ustadz ini mendadak ia mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, ini orang-orang yang tidak waras. Yang dia bahas bukan kitab sucinya. Yang dia bahas adalah Alkitab. Bagaimana mungkin dia bisa memahami sementara Alkitab adalah ia tidak mengimani. Dan saya melihat orang-orang seperti ini hanya melihat dan mencari-cari kesalahan Alkitab. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini adalah teruntuk kepada Ustadz Menahem Ali. Kalau Anda membahas Alkitab, Anda harus terima Yesus terlebih dahulu, ya. Anda harus menerima Yesus terlebih dahulu supaya Allah Roh Kudus memberikan hikmah dan pengertian yang benar kepada saudara ketika engkau membahas Alkitab. Kalau tidak, Anda tidak paham sama sekali dan Anda tidak bisa memahami kitab suci, yaitu Alkitab, karena Anda bukan orang yang mencari kebenaran, karena Anda orang yang tidak percaya kepada Alkitab dan Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah tidak memperlihatkan, memberikan hikmat dan juga pengertian yang benar terhadap Anda, karena Anda bukan orang yang mencari kebenaran, karena Anda adalah orang yang mencari-cari kesalahan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bahas Alkitab, Anda harus belajar kepada pakar atau ahli teologi supaya Anda memiliki konsep yang benar dan memahami Alkitab dengan benar. Jadi bukan seenak jidatnya, bukan seenak udelmu untuk membahas Alkitab, ya. Kalau tidak ada bedanya Anda dengan Kainama yang terus-menerus menista Alkitab.
sementara Anda tidak bisa memahami dan tidak paham sama sekali. Itu sebabnya di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17. Cukup Roma, cukup. Jong. Ustadz Menahem Ali ini, beliau ini adalah mantan Kristen, mantan Kristen, Darem mereka nak mak salbut kena. Salbut. Ini bukan menanggapi, bukan merespon, bukan mereaction, tapi lebih tepatnya ngomel-ngomel nih teman-teman. Untuk memahami Alkitab, untuk memahami Bible itu katanya harus menerima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mau belajar Alkitab, Bible, itu belajar kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Ahlinya Bambang Nursena, diajak diskusi oleh Ustadz Menahem Ali, ngacir. Deki Ngadas yang katanya ahlinya ahli juga ngacir. Membahas nama Allah yang ada dalam Bible, Dr. Bambang Nursena ngacir. Deki Ngadas mau diajak diskusi kerasulan Paulus versus kenabian Nabi Muhammad SAW, ngacir juga, Cong. Aduh, mana penta aja wa matu ma pentan bentuan obi, Cong. Biasanya teman-teman, kalau Ustadz Menahem Ali itu membahas sesuatu pasti menggunakan data, pasti menggunakan dokumen. Contohnya seperti ini nih. Di mana tertulis? Di sini. Dituliskan begini. Haya Yesu Hanosri sehuk etsmot wehumi Yisrael wahu af alpi sehaya aviv goy we immo Yisraelit haikar beyadeno goy we ebet haba albat Yisrael hawelat kosher we ulam mikraihu mamzer. Kalau diterjemahkan begini, Haya Yesu Hanosri, ada seorang laki-laki yang bernama Yesu Hanosri. Yesu bahasa Ibraninya, Aramnya Iso, Arabnya Isa. Disebut Hanosri, dari Nosrin muncul kata Nazaret. Dari Nazaret ini dalam Quran muncul kata Nasoro. Nah, paham ya? Nasoro, Nazaret, Nosri. Satu makna. Haya Yesu Hanosri, ada seorang yang bernama Yesu Hanosri, Yesu orang Nazaret, sehuk etsmot. Ini bahasa kutukan sebetulnya. Sehuk etsmot, semoga tulangnya diremukkan. Jadi ini bahasa orang Yahudi begitu. Sehuk etsmot, semoga tulangnya diremukkan. Berarti ini beriman atau menolak? Menolak. Wehumi Israel, Yesu itu orang Israel. Wahu af alpi sehaya aviv goy we immo Yisraelit. Karena dia lahir dari seorang ayah goy itu asing, ibunya orang Israel. Jadi ibunya orang Israel, perempuan Israel, ayahnya seorang goy. Lu kok bisa ayahnya seorang goy, orang asing? Bukankah dalam Quran dikatakan dia tidak punya ayah? Tahu maksudnya? Belum saya lanjutkan. Haikar beyadeno, menurut hukum kami, goy we ebet haba albat Israel hawelat kosher. Seorang laki-laki asing yang berhubungan dengan seorang perempuan Israel, hawelat kosher, dia lahir dalam kondisi kosher. We ulam nikraihu mamzer, tetapi dia anak zina. Tahu maksudnya? Berarti bapaknya orang asing, ibunya perempuan Israel. Berarti ini hubungannya nikah resmi atau nikah tidak resmi. Makanya disebut mamzer, anak zina. Berarti ada nggak penyebutan kesamaan informasi bahwa dia dituduh sebagai anak zina dalam Quran? Ada, dokumen Yahudi menyebutkan itu. Nah begini teman-teman, kalau Ustadz Menahem Ali membahas sesuatu, ya biasanya dari yang umum ya, yang banyak kita temukan biasanya itu membahas Islam, Kristen dan juga Yahudi.
Oh, berdasarkan datanya Islam begini, ya, berdasarkan data kekristenan seperti ini, berdasarkan data Yahudi seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi Ustadz Menahem Ali ini kalau membahas sesuatu bukan cuma melawak. Ya, diajak balik ke Kristen, diajak nerima Yesus lagi. Beliau nih mantan Kristen, Cong. Aduh. Mana kenta cak wa matu Cong. Aduh, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.